Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakanlah makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain makhluk itu adalah seorang ibu. Salawat dan salamnya kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan kita pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita diberi ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan Sanlat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, materi kali ini yang akan ibu sampaikan adalah tentang ummuka rahimatun, atau disebut ibumu menyayangimu. Berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui pada seseorang wanita tua dan miskin, yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari Malin Kundang. Pada zaman sekarang ini tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tetapi saya sedih karena banyak anak yang durhaka pada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar pada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuk kita bareng-bareng kita baca dalam surat Luqman ayat 14. Ayo dibuka ayat Al-Qur'annya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Sadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. QS Luqman ayat 14. Makna dari ayat tadi sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu,
untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu, terutama ibumu yang mengandung, yang melahirkan dan merawat kita dari kecil hingga saat ini. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua, karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Al-Quran adalah kitab pegangan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah dicantumkan dalam kitab yang mulia itu, dan tidak terkecuali tentang hakul awalad alal walid dan hakul walid alal walad, hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Di antara kedua orang tua ini, maka berbuat lebihlah terhadap ibumu, sebab surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya surga kita berada di atas keriduan ibumu. Ibu adalah sosok yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Namun saat ini banyak sekali orang yang melupakan ibunya. Bahkan tidak sedikit anak durhaka dan menyakiti sosok ibu. Hal semacam ini tentu sangat merisaukan, padahal ibu merupakan sosok terbaik yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik serta merawat mulai dari usia bayi hingga dewasa. Pengorbanan seorang ibu tidak bisa dinafikan. Ibu telah menghabiskan 9 bulan waktunya untuk mengandung anaknya dalam keadaan payah dan letih. Kemudian ibu mempertaruhkan nyawanya demi anaknya untuk lahir di dunia ini. Rasa sakit yang amat sangat sama sekali tidak dihiraukan olehnya. Dari sini sudah dapat diambil pelajaran bahwa ibu merupakan sosok yang paling penting atau yang sangat penting. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah melahirkan ia masih harus merawat anaknya, mulai dari memandikan, menidurkan, menyusui, dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan kadangkala ibu rela tidak tidur hanya untuk menjaga anak yang di saat sedang sakit. Dan yang tidak kalah penting dari pentingnya sosok ibu adalah ia mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada anaknya, dengan harapan anaknya akan menjadi sosok dewasa dan berbudi baik suatu hari nanti. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita hingga kita dewasa pun masih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan inilah kita wajib menyayangi ibu kita, lebih sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, dan kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma bin Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." HR muttafaqun alaih. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perhatian Islam terhadap seseorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah.
Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran, dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaiknya ia harus berusaha menenangkan seruan kebenaran daripadanya seruan perasaan. Pada seruan perasaan. Karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Yang pertama adalah taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintahkan pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita kepada orang tua ialah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu masih kecil. Yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Itulah pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, saudara dalam keimanan dan ketakwaan kita, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.